Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Masih tengah bulan ya. Sekali lagi salamnya, jawab salam insyaallah utangnya lunas, rezekinya bertambah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسلم القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus yang saya muliakan segenap pengurusan Masjid Raya Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan para pengurus ini diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga terus bisa memakmurkan masjid yang terbesar di Jakarta ini, termasuk Masjid Istiqlal ya. Dan juga yang saya hormati orang tua kita, sahabat kita, alhamdulillah Bapak Oki. Mudah-mudahan beliau memberikan kesehatan, umur panjang, dan mudah-mudahan berkah rezekinya. Dan juga yang saya hormati para ibu sekalian, mungkin yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya lupa kalian hafal satu buat ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini berikan kesehatan, umur panjang, menjadi ibu yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah bapak-bapak kita yang hadir pada hari ini juga, insya Allah ibu-ibunya hadir, bapak-bapaknya hadir. Ada yang suami istri hadir? Ada? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan para bapak-bapak yang ganteng diberikan kesehatan, umur panjang, terus istiqomah untuk menjadi pemimpin yang terbaik di keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, Allah takdirkan kita semua hadir di tempat yang mulia ini. Tanpa campur tangan Allah, mungkin kita tidak hadir. Kalau dipikir-pikir, lebih baik kita ngobrol di depan, rame-rame di sana sambil makan-makan, atau kita jalan-jalan. Belum bangun. Tapi Allah takdirkan kita semua hadir di tempat yang mulia, di masjid yang mulia, dalam acara Ahad Kajian Tuhan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah setiap langkah demi langkah dari rumah masing-masing. Walaupun ada yang pakai motor, tak apa-apa. Ada yang pakai mobil, alhamdulillah. Walaupun kita jalan kaki, mudah-mudahan setiap langkahnya
akan menjadi ibarat terhadap dosa-dosa kita, dan setiap langkahnya akan dicatat oleh malaikat sebagai amal yang ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan yang dinantikan. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selalu umatnya mendapat syafaatul mutlaq di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada yang kenal dengan saya? Udah lihat mukanya? Kalau nggak salah saya ini yang keempat atau yang kelima tahunnya. Ya, baru kemarin. Dengan di sini tahunan kita ketemu silaturahmi setiap tahun sekali. Ya, perkenalkan nama saya Fahru. Hanya Fahru. Kalau ibu-ibu lihat saya kira-kira orang mana? Hah? Orang seberang sana atau orang Arab? Saya adalah asli dari Sukabumi. Abdi orang Sunda. Ayah orang Sukabumi itu ya dia. Bapak-bapak ayah orang Sukabumi itu. Nah, ya asli orang Sukabumi. Ya kelihatannya kayak orang seberang, tapi orang asli Sukabumi bener loh. Alhamdulillah tahun 96 merantau ke Jakarta cari nasib. Saya tidak bercita-cita untuk menjadi guru, tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi seorang guru. Berpengalaman di Jakarta, kuliah di Jakarta. Setelah jadi guru, alhamdulillah kuliah. Akhirnya saya jadi guru SD. Saya ngajar di sekolah SD Cinta Kasih Seci. Tahu Seci? Yang ada DAI-nya. Tahu kan? Yang dulu sini di Jakarta saya sering berbagi beras. Di daerah Serba di sini karena misi salah satu pendidikan dan misi kemanusiaan. 23 tahun saya mengajar di sana. Saya tinggal di Cengkareng. Alhamdulillah bisa hari ini bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita masuk ke dalam hadis Rasulullah. Man ahabba ayyubsalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi faliyasir rahiman. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, konsepnya apa? Faliyasir rahiman. Hendaklah kita mempererat tali silaturahim. Kita pun masih berada di suasana Idul Fitri di bulan Syawal, ya. Alhamdulillah, satu bulan kita ibadah Ramadan, kemudian kita berada di bulan Syawal yang artinya harus menikah. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi kita pun pulang kampung. Ada pulang kampung Bapak Ibu? Ada pulang kampung? Alhamdulillah kalau masih ada orang tua pulang kampung, ada saudara. Nih yang saudara-saudara lama kita datangi, silaturahmi kita, insya Allah akan panjangkan umur kita. Dengan bersilaturahmi Allah akan memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Saya pun dalam masih suasana Idul Fitri saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada hari ini cukup panjang ya kita. Ya. Adalah urgensi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, atau yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ada 3 pokok pembahasan pada hari ini bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah dalam menghadapi kondisi global saat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan.
umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat apa, Bu? Iman dan Islam. Kita sudah yakin dan percaya kepada Allah melalui rukun iman yang kita percayai. Tapi iman kita bukan hanya sekedar percaya, Bapak. Iman itu harus ada 3 syarat. Al-iman taslimun bil qalbi. Yang pertama, iman itu harus membenarkan dengan hati. Inilah yang setelah Ramadan yang harus kita tingkatkan, yang disebut dengan hablum minallah. Bagaimana kita meningkatkan hubungan secara vertikal dengan Allah. Keyakinan kita, keimanan kita yang harus tetap teguh, jangan sampai tergoyahkan sampai akhir hayat. Iman kita, kemudian Islam, berserah diri kepada Allah. Kita bersyukur kita menganut agama Islam, tapi Islam ini bukan hanya sekedar turunan, Bu. Kita alhamdulillah orang tua kita orang yang beriman kepada siapa? Allah. Orang tua kita dia adalah orang yang menganut agama Islam. Tapi sekali lagi, iman dan Islam kita bukan hanya sekedar turunan, tapi bagaimana kita betul-betul menganut agama Islam dengan sepenuh hati. Tentunya diawali dengan kita bersaksi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syahadatain. Boleh saya tanya pada ibu-ibu, kapan sih kita pertama kali bersyahadat? Bapak-bapak, kapan sih sebenarnya kita pertama kali bersyahadat? Karena kita kan dari awal semuanya, kalau mungkin orang non muslim bersyahadat mau masuk Islam, malah jelas di sini mungkin sering ada saksinya disaksikan oleh para ulama, para ustaz, dicatat dia masuk Islam. Nah kita yang notabene kakek nenek kita adalah orang Islam, kapan sih pertama kali bersyahadat? Ada yang bisa jawab? Aduh, kita semua sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dalam penciptaannya, ketika manusia diciptakan oleh Allah 2 unsur. Yang pertama unsur materi, yang kedua unsur immateri. Unsur materi kita, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan kita dari saripati. Siapa yang diciptakan oleh Allah dari saripati tanah? Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah turunan Nabi Adam awalnya di surga, insya Allah akan kembali ke surga. Tapi kenapa kita sekarang berada di dunia? Kira-kira kalau Nabi Adam berada di surga, serba enak, minumannya enak, bukan hanya sekedar minuman air putih, madu, anggur, semuanya ada, tinggal tak mau datang. Makanannya pun ada, semuanya ada. Tapi kalau kira-kira sendirian, enak apa enggak? Ibu sendirian di rumah, enak apa enggak? Bapaknya ditinggalin oleh ibunya di rumah sendirian, enak apa enggak? Agak enak. Maka Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah untuk meminta teman. Maka Allah berikan teman. Siapa temannya? Siti Hawa. Dari mana diciptakannya? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari tulang rusuk laki-laki
menikah ya, ibu-ibu itu dari tulang rusuk suami. Makanya istri harus taat kepada suami. Ridhonya istri ada ridho suami. Kata suami, gue juga nih, nggak sombong juga ya. Suami yang terbaik itu adalah bagaimana mengerti apa yang diinginkan istri. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berikan temannya yang bernama Hawa. Alhamdulillah di surga sudah ada dua orang, siapa? Nabi Adam dan Hawa. Kata Allah, hai Adam dan Hawa, silakan kau tinggal di surga apapun, silakan kau makan nikmat, tapi satu, janganlah kau dekat-dekat dengan buah pohon kuldi, dan gak boleh kau dekat-dekat, kan mengambilnya dekat benar. Nah inilah kesempatan yang pertama kali penghuni surga itu dulu ketika Allah wa in qala lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam, illa iblis, malaikat bersujud kecuali iblis. Kenapa? Iblis tidak mau. Itulah mulai adanya kesombongan. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, Hawa dari rusuknya Nabi Adam, sedangkan iblis diciptakan dari api. Akhirnya apa? Iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu permintaan iblis apa? Izinkan ya Allah aku untuk menggoda manusia. Maka ketika Allah memberikan perintah dan satu larangan, inilah kesempatan iblis untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan godaannya akhirnya Nabi Adam memakan buah ubi karena menunjukkan seorang istri yang bernama Siti Hawa, dan pada saat itu dia melanggar aturan Allah, maka semuanya dikeluarkan oleh Allah dari surga sehingga dia harus menempati dunia ini. Nabi Adam pun akhirnya dia bertobat kepada Allah, merasa bahwa dia sangat berdosa, sehingga dia selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah doa yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Adam untuk memohon ampunan dan minta untuk dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Maka Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa, yaitu di Jabal Rahmah. Siapa yang udah umroh? Siapa yang kali mau haji tahun ini? Alhamdulillah. Itu Jabal Rahmah, banyak kucing-kucing sholat. Itulah yang disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang dipertemukannya antara Adam dan Hawa. Ketika ada dua manusia, maka unsur materi terjadi dalam rangka pembentukan manusia. Kalau ada dua manusia, terjadilah yang namanya pernikahan, perkawinan. Itu terjadi kepada diri kita semua, betul apa enggak? Sehingga tumbuhlah keturunan anak cucu Nabi Adam. Ketika manusia terjadi pernikahan, di sana terjadi biologis antara sperma dan spermatozoid menjadi zigot, itu selama 40 hari. Kemudian menjadi darah, menjadi daging. Ketika 120 hari, Allah meniupkan ruhnya. Maka ketika manusia jadinya dalam perut 120 hari, maka itu sudah sempurna antara secara material isi kita dan imaterial adalah ruh kita. Dan disitulah terjadi dialog, kesaksian kita antara janin kita dengan Allah. Apa dalam Al-Quran? Allah bertanya kepada kita. Ingat gak pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Ketika Allah bertanya, hai hambaku, apa kau yakin? Apakah kau meyakini bahwa aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Maka
semua jadi termasuk kita semua. Qalu bala syahid. Saya percaya, saya yakin, dan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb. Itulah pertama kali kita bersaksi, bersyahadat kepada Allah Subhanahu. Seluruh manusia semuanya sudah bersaksi. Tapi kenapa? Ketika lahir di dunia berbeda-beda keyakinan yang ia yakini. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitr. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, fa'abawahu yuhawwilani aw yunassirani. Tergantung orang tuanya, apakah dia akan jadikan Yahudi, Nasrani atau keyakinan lainnya. Maka keluarganya kita bersyukur kepada Allah karena keluarga kita orang yang mukmin, orang yang muslim. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang mukmin dan muslim. Dan seluruh bayi yang lahir dalam keadaan suci. Ketika manusia sebelum balik itu semuanya persaksiannya, keyakinannya kepada Allah. Ada perut udah di dalam perut saja Allah udah ambil lagi. Ada kan kuburan? Itu tetap hidup Bapak Ibu. Hidup nanti. Bahkan dia diasuh oleh Siti Maria. Mungkin secara jasad mereka meninggal dunia, tapi secara hidup. Buktinya apa? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi. Itu mereka seperti itu. Jadi anak-anak kita yang belum balik itu meninggal dunia walaupun orang tuanya bukan Islam, tetap dia menjadi orang yang beriman. Karena pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah setelah dia menyandang orang yang balik. Bapak Ibu punya anak kan harus tahu di dalam kitab Sabilah itu dijelaskan alamatul bulughi salasun, tanda-tanda orang yang balik itu ada tiga. Yang pertama, tamamu khamsa asharata sanatan, pertama sempurna umur 15 tahun. Bidzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan sudah berumur 15 tahun itu sudah balik. Maka ini sebetulnya kewajiban orang tua ketika anaknya sudah balik, kalau ulang tahun aja diramein. Ketika masih balik inilah panggilan, kamu sekarang sudah balik. Kalau perempuan wal haidu sudah haid, wal ihtilamu sudah bermimpi, ya? Tahu gak anaknya haid? Saya tahu di sekolah Bapak Ibu kelas 4 aja udah yang haid, menstruasi. Kelas 5, taunya apa? Kalau lagi belajar Pak, izin, kenapa? Oh ini, terus saya gak punya bantalan, kalau udah datang dulu, tahu, baru kelas 4, bocor sekarang, itu makanannya sebelah, makanannya macam-macam kayak gitu, pengaruhi juga secara biologis, ya. Tapi kan kalau dalam fikih 9 tahun udah haid, udah balik. Laki-laki sudah bermimpi, simak, balik. Maka oleh karena itu inilah orang tua harus jeli dan patuh pendidikan penting tentang akidah. Ketika anak kamu sudah haid berarti kamu sudah balik. Kalau belum haid, belum mimpi tapi sudah 15 tahun, mau laki-laki atau perempuan itu sudah balik. Panggil anaknya, nah, pegang kepala. Nah, kamu sekarang sudah balik. Pertanggungjawaban baik dan benar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai orang tua, saya sebagai ibu, saya sebagai ayah. Nah, menguatkan kembali yuk tuntun anak kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah syahadatmu, inilah kesaksianmu. Kamu pegang erat-erat sampai kamu akhir hayat. Kenapa?
Karena keturunan kita itu syahadat Allah, kita kan nggak tahu keturunan kita belakang punya anak, cicit buyut. Ini sini Pak Oki, udah berapa cucunya? Udah banyak. Terus sampai akhir kiamat nanti. Maka kebanggaan umat Rasulullah ketika kita membawa bendera Muhammad Rasulullah, mukanya bercahaya, di belakangnya adalah keturunan kita yang beriman kepada Allah. Karena sekarang banyak bu. Hati-hati karena pergaulan anak kita besti gara-garanya dekat dengan senang. Boleh kita berteman dengan berbeda agama? Iya boleh. Nanti kita bahas dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wadah. Tapi urusan sosial silakan saja. Tapi jangan sampai dengan keyakinan. Karena keyakinan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagimu agama. Tapi gara-gara percintaan, gara-gara cinta, akhirnya pacarannya kebablasan. Anaknya belum dinikahi udah hamil terpaksa. Akhirnya apa? Nikah terpaksa. Cepat banget ya. Baru nikah seminggu udah brojol. Ada yang begitu. Akhirnya apa? Ternyata pasangannya itu bukan seiman. Oh nggak ya. Akhirnya dia nikah beda agama. Secara Islam ya nggak sah. Tapi silakan aja secara negara mungkin silakan baca. Akhirnya apa? Saya mau nikah kalau kau pindah agama. Nauzubillah. Jangan gara-gara pernikahan pindah keyakinan. Jangan gara-gara harta pindah agama. Kenapa seperti itu? Karena keyakinannya kuat banget. Maka penting sekali untuk benar-benar kepada anak kita keyakinan. Ketika kami dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pendidikan dakwah kita. Dakwah itu bukan hanya seperti saya seperti ini. Dakwah ilmu sebagai madrasatul ula kepada anak-anak, apalagi seorang ayah sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Sedang kepada pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah yang harus benar-benar diperhatikan, benar-benar diperkuat. Minimal ukhuwah Islamiyah dari keluarga kita. Alhamdulillah kalau barang keluarga Betawi hari ini kita kumpul untuk mengenali dengan keluarga kita. Siapa? Saling mengingatkan keimanannya. Karena persaudaraan Islamiyah bukan hanya persaudaraan segala, tapi persaudaraan seiman bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di alam kubur. Akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Salah satu pertanyaannya, dan ikhwan, siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukmin. Itulah saudara kita. Apa? Saudara-saudara seorang mukmin. Pak, bagaimana dalam keluarga kita kadang-kadang kayak tadi keyakinan yang berbeda-beda ada. Murid saya itu emaknya Islam, yang lainnya masih anaknya Islam. Alhamdulillah. Pak gimana? Kamu doakannya apa? Minta kepada Allah supaya diberi hidayah. Dalam pergaulan silakan bergaul dengan baik. Tapi kan canggung banget sama saya baik ketika meninggal dunia gimana? Mendoakannya. Tidak boleh. Ya tidak akan bisa. BPL orang aja nggak nyampe, apalagi nggak boleh. Doanya tidak akan sampai. Makanya itu penting ketika ditanya oleh malaikat munkar pada iman, ikhwan, siapa saudara? Muslimin wal muslimat, mukmin wal mukminat. Kita akan bisa menjawab kalau kita benar-benar persaudaraan itu benar-benar kita jalankan. Ini adik kakak gara-gara warisan. Ada yang begitu? Gara-gara warisan orang tuanya rebutan warisan, berantem bahkan ada saling membunuh. Alhamdulillah. Jangan sampai terjadi. Itu sama saudara, sama kita pun yang lain tidak boleh
boleh mencaci maki, apalagi menggibahnya. Bahkan kita bersaudara muslim itu bagikan satu tubuh. Contoh, tangan kita terkena pisau, keluarlah darah. Tangan yang kanannya mencari obat. Kemudian apa? Matanya menangis. Itu merasakan bagaimana kesedihan ketika saudara-saudara kita terkena musibah. Dia pun ikut merasakan apa yang bisa berikan. Punya uang berikan uang, punya doa berikan doa, punya pemikiran berikan pemikiran. Ini mah sama saudara sendiri saling berantem, saling menjelek-jelekan, sama yang baik-baik sama manusia. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka dan lagi kalau masih di antara keluarga kita saling cekcok, saling menzolimi, saling hasut, saling dengki, sama tetangga saling dengki, sesama umat Islam saling dengki. Gak boleh ya. Bahkan lebih 3 hari kalau ada permasalahan, bahaya. Yang terbaik itu kalau ada permasalahan segera diselesaikan untuk saling memaafkan. Jangan baru sekali, baru sekali, itu salamannya mau kan. Ada kan kita gara-gara seperti itu, keluarga kita alhamdulillah sekali pulang, silaturahmi, salaman, alhamdulillah menyatukan kembali. Itu penting. Kalau ada keluarga berselisih, satukan. Itu lingkup ukhuwah Islamiyah. Kenapa kita pun peduli ketika ada bencana di Sumatera? Kita peduli ngumpulin uang saudara-saudara kita. Apalagi negara lain, Palestina. Kenapa sih peduli Palestina? Karena itu adalah saudara kita. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah tidak memandang daerah, tidak memandang tanah dan suku bangsa, termasuk dunia. Karena persaudaraan kita yang hakiki, persaudaraan kita dari dunia sampai akhirat. Jadi jangan lagi ada yang dengki, Bapak Ibu, bahaya. Harusnya kita senang nih, kadang-kadang kita tetangga kita beli sepeda, kita beli sepeda. Tetangga kita beli motor, kita punya sepeda, dia beli sepeda, kita yang pada dalam. Tetangga kita beli mobil, beli rumah, kita sakit masuk rumah sakit itu akibat daripada dengki. Dengki itu nggak boleh, harus dijauh. Iyyakum wal hasad. Fa'idal hasanat taqulul hasanati kama taqulun narul. Jauhilah orang yang perbuatan dengki, karena satu kali iri, satu kali dengki, seluruh amal ibadah kita akan hangus seperti daun membakar kayu bakar, atau seperti apa? Seperti rumput yang terbakar, habis Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, orang yang terbaik sesama muslim ini, sebelum yang lain minta maaf, kita memaafkan, ikhlaskan. Ketika yang lain membutuhkan, kita beri semampunya. Dan kita saling mendoakan. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah saling mendoakan, sebagaimana dalam khutbah dalam menjadi rukun. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Kita mohon pada Allah ampunan. Berilah ampunan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, baik yang hidup maupun yang mati. Yang mati pun masih dapat, asalkan ada iman, dia masih ada doa kita semua. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang ulama, dia bermimpi. Suatu malam dia bermimpi berada di pemakaman Syekh yang luas. Baru saya tanya, gara-gara COVID kemarin itu ada yang dimakamkan ke sana. Ya, tuh dia melihat ada orang-orang yang rebutan. Rebutannya apa? Bapak Ibu punya ayam. Biasanya kalau berdasar kita awarin begitu, rebutan nggak ayamnya? Ramai seperti itu. Itu pun ada. Banyak banget yang rebutan. Ada satu anak laki-laki, satu bapak laki-laki, diam aja, enak banget ya, diam. Yang lainnya rebutan, dia mah diem aja. Ditanya,
Kenapa diam saja yang lain rebutan? Karena memang yang rebutan tadi adalah ketika orang mukmin berdoa dia mendapatkan doanya yang tadi. Tapi kan rebutan. Yang tadi itu kenapa? Kalau kamu ingin tahu kenapa saya diam saja dan enak, jalan ukur biasa. Saya punya anak namanya si Udin. Tuh, si Udin jualan daging di pasar Koja. Coba tanya saya, kenapa si Udin? Begitu bangun, wah, benar nggak? Tanya, oh betul apa Udin? Kenapa? Udin apa pekerjaan? Penjual daging. Apa yang kamu lakukan? Si Udin dia melakukan amal kebaikan sebagai anak yang soleh. Dia selalu membaca Al-Quran di sela-sela menunggu para pelanggan dagingnya, dan dia khususkan kebaikan itu untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau kita berbuat baik sebagai anak yang soleh, niatkan kebaikan untuk orang tua, selain kita dapat, maka orang tua akan mendapatkan ekspres kebaikan dari anak yang soleh. Berkat apa tuh? Doanya anak yang soleh. Ya, itulah persaudaraan kita, al-ahya'u minhum wal amwat, melalui apa? Doa. Ya, udah meninggal dunia pun masih bersaudara kita. Kita doakan. Insya Allah orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, orang-orang yang soleh, dia akan mendapatkan doa yang senantiasa kita panjatkan setiap hari salat. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah pentingnya ukhuwah Islam yang mari kita jaga. Baru satu, berapa menit? Belum kan? Masih ada dua. Percepat ya. Tenang aja, saya mau sengaja ada tiga. Yang kedua yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Negara, adanya negara karena adanya masyarakat. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Maka kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di negeri yang tercinta namanya Indonesia. Kalau menurut historis sejarah bahwa Indonesia itu dulunya itu namanya adalah Nusantara, kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Samudra, Pasai, itu kerajaan-kerajaan. Sampai saat sekarang ini kerajaan-kerajaan yang ada, Jogja, Banten, banyak semua. Itu adalah cikal bakal adanya Indonesia. Maka ketika Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, yang makmur sampai hari ini, Pak. Kenapa dulu para penjajah datang ke Indonesia? Portugis datang ke Maluku sana. Ya, saya belajar sejarah itu, kalau itu harus tahu semuanya. Bagaimana dia mencari orang-orang Eropa, karena di sana dingin, rempah-rempah itu banyak di Indonesia. Salah satunya dia pergi, mereka itu awal-awalnya ke sini berjualan, mencari bahan-bahan karena Indonesia kaya raya. Lama-lama yang pertama jualan, lama-lama ingin memiliki, ingin menguasai. Akibatnya apa? Terjadilah penjajahan Portugis, Belanda. Selama berapa tahun kira-kira? 350 tahun. 350 tahun. Kenapa mereka menjajah? Karena kita tuh menjadi negeri yang kaya raya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Coba sekali. Tuh, emas, Freeport. Dengar doa, Freeport. Hasilnya dibawa kemana? Penjajah juga. Amerika. Coba kalau itu Freeport diambil sama Indonesia, dibagikan sama rakyat Indonesia, wah kita kaya raya kok. Ya. Minyak tambang
Sekarang zaman krisis karena global kemarin, Selat Hormuz diblok sama Iran. Kita pun dua kapal tak bisa lewat. Kenapa kita harus ekspor? Mengapa kita harus impor? Padahal Indonesia ini kaya raya, banyak dari zaman penjajah dulu tuh lubang-lubang minyak ada di Indonesia. Apakah salah guru mendidiknya sehingga pemimpin-pemimpinnya seperti ini? Kita pernah menjawab jadi seorang guru nih. Karena dia bisa menjadi RW presiden, kenapa? Guru. Tapi saya kira guru kalau mengajarkan seperti itu, inilah pembawaannya ini harus benar-benar diajarkan pada murid kita supaya benar-benar mencintai, bukan merusak negeri ini. Nih, kayak raya minyak tanah katanya dijual ke luar negeri. Dari luar negeri kan orang dibeli lagi sama kita kan kilo gitu. Bisa harusnya kan diolah sama kita, dikembalikan. Kenapa? Ya itu ingin lebihnya, dia kan kalau ekspor kan dapat minyak banyak gitu. Di sana di Iran itu harganya paling murah tuh. Kemarin ada cerita, beli minyak itu sekitarnya 400 perak di sana, Pak. Dibombardir dia, diblokade, tapi dia bisa mandiri. Indonesia yang begitu luas ini kalau betul-betul kita hargai, kita benar-benar dengan sebaik mungkin, insya Allah menjadi benar-benar mampu. Sekarang juga dengan korupsinya yang besar, masih ada negara Indonesia. Kaget kalau orang negeri, kok Indonesia yang masih berdiri? Padahal tiap tahun ya korupsinya, hajinya dikorupsi, tambangnya dikorupsi, pertamina dikorupsi. Berarti kita negara kita benar-benar kaya. Di korupsi pun kita masih tegak berdiri. Hebat kamu? Hebat. Nah, setidaknya ada dua konsep kalau ingin menjadikan negeri tercinta ini diberkahi oleh Allah. Dalam Al-Quran jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri tercinta Indonesia aman beriman kepada Allah, wa taqaw dan bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan? La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Air hujan yang Allah turunkan insya Allah tidak akan menjadi banjir. Air hujan yang Allah turunkan Indonesia yang begitu luas tanahnya dan subur, maka tumbuh-tumbuhan yang kita tumbuh, yang kita tanam itu akan tumbuh dengan baik. Saya aja nanam di rumah, mungkin yang punya nomor WA saya, kalau status saya pagi-pagi saya nyiramin. Saya punya rumah di atas lantai 3, pakai pot bekas, di mineral yang bekas. Nanam macam-macam disiramin, tumbuh. Jakarta kalau punya lahan banyak bisa di atas begitu. Apa yang nggak ada di Indonesia? Sawit. Sawit terbesar di dunia dari Indonesia. Semua itu dikeluarkan. Tapi kenapa Indonesia tetap miskin? Apakah karena kemiskinan itu pelihara? Ya memang dalam undang-undang adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang benar-benar miskin kita bisa utang. Utang kita kan cukup rumahnya sekarang. Padahal semuanya itu kalau utang-utang itu kalau diberikan benar-benar gitu kan, untuk pembangunan insya Allah ada hasilnya. Ini dibikinin toko kita masih bayar toko, katanya pinjam. Kemana? Ternyata banyak orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin negeri kita, lalu rakyatnya banyak orang yang berkhianat, banyak orang yang tidak amanah. Lama enggak? Waduh, ketika kampanye, saya beri. Coba lihat sekarang, historis di kita ketika mereka kampanye, kemudian menjadi pejabat, jauh banget. Betul apa enggak? Gimana negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tidak pandainya negeri tercinta ini, rakyatnya, pemimpinnya tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Nauzubillah subhanahu. Negeri ini bukan milik presiden, bukan.
Negeri ini bukan milik DPR, bukan. Negeri ini milik rakyat Indonesia. Betul apa enggak? Kekuatan tertinggi dari rakyat Indonesia bagaimana? Ukhuwah wataniyah ini, persaudaraan sebangsa dan setanah air ini benar-benar bersatu untuk apa? Menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, untuk mengusir nahi munkar. Namun dalam sebuah hadis dijelaskan, dunia musbah, dunia ini dibalikkan sebuah kebun. Tazayyanat bi khamsati asya. Kebun ini akan menjadi indah jika dihiasi oleh 5 perkara. Indonesia akan menjadi indah apabila dihiasi oleh 5 perkara. Yang pertama apa? Ilmu ulama. Ilmunya para ulama. Saya yakin para ulama-ulama, terutama yang ulama warasatul anbiya, insya Allah ulama-ulama yang teguh pendirian, dia tidak akan mau dulu menjadi seorang pejabat. Karena kalau sudah menjadi seorang pejabat, dia akan baderol. Betul apa enggak? Yang tanya isi ngomong begitu diangkat, kok jadi lain, berbeda-beda hukumnya. Kayak kemarin masalah Jakarta, masalah apa kan? Betul apa enggak? Tapi ulama yang warasatul anbiya, dia katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun ujung-ujungnya masuk penjara, walaupun ujung-ujungnya tidak disenang oleh pemerintah. Dan Buya Hamka berapa kali dia mendekat di penjara? Seperti itu. Tapi ulama-ulama yang yang menjilat-jilat jabatan karena ingin jabatan, korupsi pun masih sekarang masih, ya, korupsi pun masih apa? Dibela-belain. Tahu gara-gara korupsi haji kita tunggu berapa tahun sekarang? 30 tahun ya, Bu? 30 tahun. Seharusnya kuotanya diberikan kepada rakyat, tidak dijual-jualin. Tapi itu terjadi. Kenapa? Padahal udah digaji, uangnya banyak buat apa sih? Harus seperti itu. Memakan hak orang lain, itulah perbuatan tercela. Maka kita ajarin anak-anak kita. Nih, anak-anak kita mulai bagaimana pelajaran anti korupsi dalam keluarga. Ketika anak-anak bercari, ketika mereka udah belanja, dikasih 10.000. Nah, beli telurnya seberapa? Baik, tanya lagi. Nah, berapa telur itu? Berapa? 8.000. Mana kembalinya? Oh, ini mah, apalagi anak yang baik itu begitu kembali, mah ini kembaliannya. Itu adalah kejujuran. Tapi kalau dia nggak ngomong, nggak apa, diajarin, nah, itu udah ciri dari awal. Udah gedenya begitu, uang negara gini-gini aja, nah, udah bisa. Itu dari kecil-kecil mulai kita belajar bagaimana supaya anak kita tidak menjadi seorang yang korup. Ibu-ibu juga sama, ibu bersuami kasih uang segini, nih belanjanya segini, bagi suaminya bawel nanya, mana sih belanja? Ya udah jelasin aja seperti itu. Ya, itu mulai kejujuran yang saat ini yang begitu langka. Bahkan ketika orang saat ini jujur, dia akan dijauhi. Kenapa? Karena kebatilan yang terorganisir akan merusak kebaikan, akan mengalahkan kebaikan. Bukan? Itulah yang terjadi di negeri kita. Bagaimana mengembalikan negeri ini menjadi negeri yang seperti awal dulu? Ya. Bagaimana mereka para pemimpin yang amanah, enak kok jadi pemimpin, enak dah. Kita duduk di sana kerja banyak, itu buat apa? Memang dia mau dimakan semua? Enggak. Padahal pertanggungjawabannya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita aja bertanggungjawab bagaimana makan kita. Seorang ayah bagaimana bertanggungjawabkan istri dan anaknya. Alhamdulillah ya, istrinya yang datang hadir, alhamdulillah masalah. Udah belum kita ngajarin agama. Ibu pun akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mendidik anaknya. Apalagi menjadi ketua RT ada 40 kakak yang harus dipertanggungjawabkan. RT-nya awal-awal, RW-nya semakin banyak, lurah semakin banyak, apalagi presiden 280 sekian juta. Kalau presidennya tidak mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, apa tuh banyak bohongnya? Apa bohongnya tidak sesuai dengan apa yang dia kampanyekan dengan sekarang? Siap-siapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kelak di yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adil itu bukan rata, tidak. Apa itu adil?
menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya yang adil. Indonesia sekarang punya apa nih? Pendidikan itu punya apa? Bukan kasih makan semuanya. Saya setuju, ini setuju. Tapi bukan itu yang perlu ditingkatkan, bagaimana dengan kualitas gurunya. Ya, ini makan, apalagi kemarin gara-gara anaknya gak masuk, tapi anaknya sampai sekolah ambil. Saya setuju nih. Sebagai seorang guru, tapi bagaimana guru-guru honorer kita? Coba ada yang guru di sini berjuang dengan saya. Saya juga guru honorer, alhamdulillah berkah. Ya, guru honorer yang gajinya berapa? Kalau waktunya 300.000, 200.000. Ke sekolah setiap hari Rabu jalan kaki. Bukan? Mereka dibeli motor dalam suruh tidak. Padahal guru ini adalah mencerdaskan anak dia menjadi PRT gara-gara siapa? Guru lurah gara-gara siapa? Termasuk presiden. Itu gara-gara jasa guru. Sedih bu, karena para guru. Yang PNS ya ada alhamdulillah. Dapat akhir PNS pajaknya gak dipotong. Kita guru swasta. Begitu dapatnya akhir bulan pertama dipotong yang gede banget. Tidak sedikit potong lagi. Yang swasta itu dipotong lagi. Itu mana keadilannya? Keadilan pemimpin yang adil itu tanggung jawab di akhirat, dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai warga negara wajib untuk mengingatkan amal ma'ruf nahi munkar, karena pemimpin itu dipilih oleh siapa? Kita. Jangan salahkan mereka juga. Kenapa? Karena gara-gara dulu kasih 100 belum gara-gara dikasih keras akibatnya seperti ini. Rasakan. Dan kita wajib sebagai ulama mengingatkan mereka. Kalau kita yang mengingatkan, sama-sama kita terprosok kelak yang masuk neraka. Nauzubillah. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau luas sekali, beda agama, beda bangsa, kita satukan dalam fikih Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Bagi kita hidup yang heterogen. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan min dzakarin dari jenis laki-laki, wal unsa dan perempuan. Karena bencong ya. Jadi kalau misalkan seperti itu penyakit, kalau ada anak-anak kita yang udah mulai begitu bu, itu mesti itu bawa psikolog bu, bahaya, penyakit. Ya, transgender itu penyakit. Kau kembali zaman Nabi Lut, kau tuh bilang ini dulu ada pernikahan umat sejenis, semua hati-hati turun azab Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah pun menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Saya orang Sunda, ada orang Padang, orang Jawa, ada, semuanya tinggal di Jakarta, semua suku itu ada. Bagaimana indahnya perbedaan dalam satu kesatuan bikin Indonesia. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Bapak Ibu hadir di kajian 2 hari ini, ada orang Sukabumi, saya. Ada orang Jawa Tengah, ya Bu. Ada orang Padang, ada mana banyak orang Padang, orang kami. Ya. Ada orang Sulawesi, orang Makassar. Pernah nggak kita terbayang satu begini? Enggak kan? Berbeda-beda suku, semuanya dita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita itu haqqun minanas kita tuh. Bagaimana kita meningkatkan hubungan secara horizontal? Yang namanya bermasyarakat gak usah lihat keyakinan bu. Yang namanya sosial gak usah lihat. Oh saya mah mau bantu dia karena sama. Yang muslim wajib, tapi yang dia pun wajib bersekolah. Ya. Silakan dalam bidang muamalah, ekonomi, berjualan, ya, berinteraksi. Tidak melihat keyakinan yang berbeda. Yang terpenting bagi kita lakum dinuhum. Tapi dalam keyakinan kita tidak bisa ditawar-tawar, walaupun kematian ujung-ujungnya. Bagaimana Bilal bin Rabah? Ya, bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan diri walaupun dia
dipanasin, diikat dengan apa? Diikat dengan batu. Bagaimana kuala-kuala iman yang dimasukkan ke dalam bejana, ya mati sebentar doang dan baik lagi belum banget. Nih mati jam 4 mati. Habis dikumpulin 7 langkah lagi Allah hidupkan kembali. Belum banget. Dan semuanya pasti akan mati. Belum banget. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Kita semua sudah punya tiket kematian. Tapi kapan? Allah rahasiakan waktu tempatnya. Ya kalau masih kadang-kadang sering kajian luar, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu kita ketemu lagi. Alhamdulillah, saya bisa ketemu masih sehat, kopi masih sehat, yang lain masih sehat kan? Ya saya kan udah siapa yang udah 5 kali ketemu dengan saya sini. Saya jadi sembuh. Mati itu sebentar. Tapi kalau kita udah mati, keyakinan enggak ada. Itu yang orang yang dapat hukuman mati enak banget. Walaupun dosanya besar, dosa apapun, kalau dosa dia tertolak, berarti Allah ampuni, itu lah banget. Apalagi detik-detik saya akan besok aku akan mati ditembak jam 9. Apa permohonan kamu makan apa? Ada satu permohonan seperti ngomong Freddy. Dia permohonan tolong beritahu isyarat tangan sebelum ditembak agar apa? Agar saya mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu la ilaha illallah. Barang siapa man kana akhiru qawluhu la ilaha illallah dakhala jannah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan ditembak mati. Tanggal sekian dan sekian tidak persiapannya. Siapa? Karena kita Allah tidak tentukan akan matinya enak-enak banget dosa bertobat. Tapi kita ingin kita semua ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ukhuwah Islamiyah terjadi, kemudian ukhuwah watoniyah kuat. Nah ini ukhuwah insaniyah, kita ada persaudaraan bagaimana sebangsa dan setanah air. Mampukah kita dulu terindah dengan Soekarno menjadi negara yang untuk menggagas perdamaian? Jangan ikut-ikutan mendukung yang lain tahu kejadian didukung lagi rakyatnya. Sama seperti ini. Itu udah tahu saudara wah Islam itu jangan melihat itunya nih. Kalau saudara kita itu Tuhannya Allah, itu saudara kita. Belum apa? Nabi-Nya Muhammad itu saudara kita. Kitabnya Al-Quran itu saudara kita. Salatnya 5 waktu itu saudara kita. Yang perbedaan pada itu adalah khilafah. Ikhtilaf saja. Itu saudara kita yang nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihukum? Akhirnya apa? Minyak melewat dicegah. Sudah tahu rakyat yang mencintai ini ke belakang seperti ini. Gimana yang terjadi seperti ini? Inilah yang kita khawatirkan bisa terjadi di Islam terjadi panas. Yang terjadi panas gara-gara pemimpin satu kita serang udara hancur kayak Israel mahal. Udah jelas-jelas yang Zionis Palestina berapa tahun mereka benar dijajah. Betul apa enggak? Pantaslah seperti itu. Maka ukhuwah syariah ini bagaimana memberikan pada mereka orang lain di negara-negara Islam seperti negara-negara Islam nggak boleh ada nuklir, nggak boleh ada apa yang penting gua yang dapat. Kayak apa? Dia berkuasa. Tapi lihat sejarah Persia itu 600 tahun yang lalu nggak pernah kalah. Islam juga pernah kalah dan dalam peperangan apa yang dilakukan oleh Nabi itu terjadi. Islam tidak pernah menyerang duluan, Allah. Tapi kalau Islam diserang, tidak boleh sedikit pun mundur. Itu masuk dosa besar. Karena mempertahankan mempertahankan agama. Saat ini sekarang yang terjadi, Palestina, negara-negara Islam sudah mulai mendukung kami. Gimana Islam bisa berkembang? Akan menjadi negara-negara yang selalu menjadi boneka tunduk pada dia. Na'udzubillah subhanahu. Maka oleh karena itu diawali dengan ukhuwah Islamiyah sebagai landasan yang pertama kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita tingkatkan ukhuwah watoniyah. Bagaimana kita mencintai tanah air ini untuk mempertahankan dari kezaliman pun bersama watoniyah kita. Dulu kita berjuang mengusir belanda, mengusir penjajah. Sekarang bagaimana berjuang mengusir orang-orang yang zalim, mengusir korupsi dan sebagainya. Itu aja. Ya. Dan ukhuwah insaniyah sebagai sesama makhluk Allah, ukhuwah syariah sebagai sesama makhluk Allah, kita
kita untuk saling tolong menolong, saling untuk membantu. Karena itu adalah perintah ajaran kita agama Islam. Tidak melihat apakah yang beda agama, status sosial, kalau menolong silakan. Yang terpenting kita pertahankan keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Tidak terasa beda. Banyak juga setengah 10. Pembahasan kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan. Terima kasih ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Bapak yang mau bertanya dan berkenan dengan materi tadi, yaitu ukhuwah Islamiyah, Basariyah, Wataniyah dan Insaniyah. Barangkali ada yang ingin diperdalam kepada Ibu, silakan yang mau bertanya. Ya, satu, dua. Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang saya mau tanyakan tentang ukhuwah Islamiyah, seperti yang tadi disinggung sama Ustaz bahwa sekarang ini dunia lagi nggak baik-baik aja, apalagi di Timur Tengah. Kita juga sebenarnya sebagai sesama Muslim itu ada rasa sedih, ada rasa ya gimana gitu ya, keluarga dan saudara kita di sana dibantu. Tapi kita juga nggak punya kemampuan yang kapasitas kita bisa membantu atau seperti apa, hanya melalui doa-doa kalian. Dan kalau kayak gitu, apakah nanti di hadapan Allah kita itu dimintai pertanggungjawaban atas kesusahan yang mereka hadapi, sementara kita seperti putus mata, tidak bisa membantu apa-apa kecuali cuma doa. Kita yang Baik, betul. Bahwa tadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan, bukan hanya keluarga. Persaudaraan iman tidak melihat batas waktu, tempat, semuanya. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin beri contoh yang pertama kali sebelum terjadi pasca krisis sekarang yang global ini kan, awal-awalnya karena tertindasnya saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa kita membantu Palestina? Palestina itu adalah satu negara yang mayoritas Islam saudara kita. Yang kedua, Palestina itu adalah negara yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika Indonesia dulu sama-sama penjajah, kita merdeka, salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah Palestina. Bahkan banyak pengakuan, dia pun memberikan sebagian hartanya untuk rakyat Indonesia. Itulah yang sudah mereka terapkan ke saudara kita. Ketika kita sudah merdeka dan sampai saat ini mereka masih dijajah, bombardir hancur semuanya. Apa yang kita lakukan? Alhamdulillah di Indonesia adalah satu negara yang benar-benar membantu Palestina. Bagaimana yang terjadi beberapa kali di Monas, banyak donasi-donasi yang terpercaya. Karena kita dianggap negara yang muslim terbesar di dunia, wajiblah kita membantu mereka. Bukan hanya sekedar agama, tapi beri kemanusiaan, bukan? Sebagai warga masyarakat internasional. Yang pertama, ibu bisa memberikan harta, berikanlah harta kepada penyalur-penyalur yang beramanah. Banyak kan kemarin donasi untuk Palestina sebagainya. Walaupun hanya sebesar 2.000, 3.000, salurkan. Itu adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Pernah ikut seperti itu? Alhamdulillah, ini sama terlibat. Saya boro-boro bantu, saya mesti dibantu. Betul apa enggak? Boro-boro bantu orang lain, coba. Itulah doa. Karena doa adalah senjata umat Islam. Dengan doa kita berikan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin mujahidin di Palestina. Dengan doa itulah mereka sebetulnya tidak meminta harta, tidak doa. Tapi kalau kita punya harta bisa diberikan. Tapi sekarang harta yang sudah tidak punya hukumnya berbalik kan, didoakan kan. Buat kemanusiaan didoakan. Sebenarnya mereka kenapa sih? Ada apa sih Palestina? Tidak ada ketakutan mereka apa? Kalau Palestina ini merdeka, takutannya kiamat. Karena mereka tidak percaya dengan kiamat, kalau dengan kehancuran ini. Bahwa kita bersyukur pada Palestina. Kenapa? Mereka menjaga tempat yang suci, yang disebut dengan Masjidil Aqsa, dengan darah penghabisan. Mereka berjuang, supportlah kita dengan harta.
sebutlah kita dengan doa. Dan kalau kita sudah bersebut dengan harta dan doa, insya Allah kita akan terlibat utang doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kalau punya harta berikan harta, tapi kalau ibu boro-boro yang berusaha masalahnya susah makan susah ya. Tapi di harta punya doa juga alhamdulillah. Silakan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal tadi Pak Ustaz sempat menyebutkan bahwa syahadat yang pertama di awal penciptaan itu sifatnya untuk umum seluruh manusia atau untuk yang muslim aja Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya Yohanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu surat Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas. Kalau ada ayat Al-Quran di situ An-Nas itu sifat umum. Ada ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhan nas itu sifatnya umum. Ya ayyuhan nas. Surat ini biasanya banyak yang Allah turunkan ada di Mekah atau di Madinah. Jadi ini sifatnya ya ayyuhan nas wahai manusia. Ini pernyataan Allah yang berkata, Inna khalaqnakum sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin laki-laki wal unsa dan perempuan. Laki-laki apa semua umum. Masih bersifat umum. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Dan Allah pun menciptakan bersuku-suku berbangsa yang disebut satu umum. Ada bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, ada suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, ya. Walaupun bahasanya sendiri bukan persatukan dengan bahasa Indonesia. Lita'alamu untuk saling mengenal. Tapi ingat di belakangnya inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat apakah dia orang suku mana, warna apa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru. Allah tidak akan melihat bentuk rupanya cantik, hitam, putih dan sebagainya. Bukan? Tapi yang Allah lihat adalah qulubukum, hati orang-orang beriman kepada Allah. Di sini inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah orang yang paling bertakwa. Dari suku manapun, dari negara manapun, tidak melihat warna kulit apa, tapi dia taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lebih mulia daripada orang-orang yang cantik tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Lebih mulia daripada orang-orang yang ganteng tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Walaupun hitam kayak bilang dulu gitu kan, misalnya contohnya sahabat Nabi, tapi dia rajin beribadah kepada Allah, dia adalah paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan terkecoh yang biasanya mantu, wah mantunya kelihatan banget, bawa mobil segala macam. Ada yang datang biasa aja, bawa kacang goreng doang. Tapi dia maka patfar bila dilihat agamanya. Insya Allah kalau agama yang lain belum tentu dia pamer harta dan kekayaan punya bapaknya, itu polisi korupsi lagi habis seminggu tangkap bapaknya. Tapi dia walaupun jualan cilok, jualan bakso, tapi begitu waktu sholat dia datang sholat ke masjid bersih sering berwudu diwakil. Kan insya Allah dengan iman dan takwa kepada Allah Jalla wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam problema dan Allah akan berikan rezeki yang tiada di sana. Alhamdulillah. Mungkin melihat saya tidak berubah orang kayak DMI berapa kayak DMI 60.000 dan sekian. Jadi apa? Ikutin sambil kuliah sambil ngontrak kuliah ngontrak. Tapi yang bagi saya akan meningkatkan derajat baik harta itu adalah melalui ilmu. Maka wariskanlah pada anak kita ilmu dengan terus dia ikutin alhamdulillah. Saya bisa kuliah sampai S2. Tak berbiaya orang tua kalau merantau ke sini. Kalau udah jadi guru, ya udah alhamdulillah jadi guru sini. Ya alhamdulillah dapat sertifikasi. Bu dapat sertifikasi kan? Dulu uang segitu cukup aja pakai kontrak juga. Ya sekarang alhamdulillah bisa beli motor. Dunia itu udah tahu rezeki itu Allah udah jelasin ini segini. Yang penting bagaimana kita ngambil rezeki. Oh jangan ada calon mantu datang ini bawa mobil, ini bawa motor, ini bawa ini karena harta dan sebagainya. Tapi ini akhirnya apa yang terjadi? Baru kawin seminggu, udah punya cewek lagi, atau hartanya dari kita lagi.
Ya gaji dia berapa? Pengen golongan sekian, kok bisa dapat sekian dari mana? Ya kalau bikin kaya jualan bener. Kalau jualan udah ketahuan sehari bisa dapat 1 juta, tinggal itu mana? Kita kan bulanan. Gitu. Ya, itu sifat-sifat umum bahwa menggambarkan ayat tersebut Allah ciptaan Allah itu laki-laki perempuan termasuk sama ciptaan Allah. Berbeda agama dan sebagainya ciptaan Allah. Makanya dibangunlah ukhuwah batiniyah dan basyariah ini. Ketika kita berbicara ukhuwah batiniyah jangan lihat agama. Bedanya. Begitu juga basyariah. Jadi kalau kita melihat ukhuwah batiniyah dia ciptaan anak itu. Kalau kita melihat ukhuwah basyariah dia pri kemanusiaan. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah jelas itu adalah merupakan ukhuwah yang betul-betul harus kita pegang erat sampai akhir hayat. Baik Bu. Jadi Al-Quran itu jelas menjelaskan suku bangsanya dan semua buktinya ada. Benar? Ya, ada lagi satu lagi. Tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ernita Pak Ustaz. Saya mau bertanya, kan kita diajurin bulan suci Ramadan udah lewat. Nah ini kan bulan yang ini bulan Syawal belum karena sakit. Apakah ini masih ada waktunya buat berpuasa di bulan Syawal di sisa bulan ini? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, puasa sunnah setelah Ramadan namanya Syawal. Makna sunnah itu apakah yang boleh dikerjakan atau tidak? Kalau dikerjakan dapat pahalanya, kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Nah memang kalau kita lihat di anjurkannya itu mulai dari tanggal 2, tanggal 1 nggak boleh. Bulan ada Idul Fitri. Berarti tanggal 2 sampai tanggal 8 bagusnya. Tapi kalau masih ada waktu bulan Syawal ini masih Syawal tanggal berapa? Silakan saja puasa. Dan walaupun tidak puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis. Ya. Walaupun misalnya ada yang puasa Amulah, artinya tanggal 13, 14, 15. Ada waktu puasa Daud, Abdul siap Daud. Sekali puasa, dari puasa itu dapat sunnah. Memang bagusnya berpuasa, lanjutkan. Tapi walaupun memang tidak berpuasa tidak apa-apa. Namanya hukumnya sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin punya kodok, jangan ditunda-tunda, segera bayar. Ya Bu, pasti Ibu punya kodok ya Bu. Yang seminggu ya Bu ya. Berapa lagi? Bapak-bapak ada kodok? Ada kan Bapak. Paling kalau sakit ini mampu semua kan. Ya, atau yang menyusui vidya gitu kan. Silakan. Ini kodok kalau bisa ya segera. Kan kalau mati kodok gimana? Ada lagi, tahun kemarin kalau dikodoin aduh, ini paling males tuh. Kalau kodoin itu paling males, betul apa enggak? Males bayar utang, jangan kan bayar utang uang. Bayar utang puasa aja males saya utang. Betul apa enggak? Cukup? Terima kasih. Sebelum kita tutup doa, Bapak Ibu, ada maklumat yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua dan Bapak Dr. Rahman. Silakan. Ustaz izin untuk pengumuman dulu. Izin bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.